Ada percecokan suami dengan istri. Ada perkelahian bersaudara. Ada pertengkaran bertetangga. Ini bagian dari strategi iblis. Karena itulah kita hayati jemaah Idul Fitri. Maka dari itu perlu kita memahami bahwa ketika kita sudah berhasil ibadah puasa, maka hubungan kita dengan Allah sudah baik. Maka mari kita perbaiki namanya hablum minan nas. Hubungan baik sesama manusia. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, 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 walillahil hamd. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadzan nabiyil karim wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Faya ayuhan nas wal hadirun usikum wa nafsi bitaqwallah. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Summa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduhas samawati wal ardh u'iddat lil muttaqin. Sadaqallahul azim. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin kaum muslimin, jemaah salat Idul Fitri 1446 Hijriah yang dimuliakan oleh Allah. Pertama dan utama sekali, marilah kita sama-sama sejenak menyampaikan kalimat puji dan syukur. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Karena atas rahmat dan karunia-Nya lah di pagi yang penuh berkah ini, di hari kemuliaan ini, kita bersama-sama bisa hadir di masjid yang sama-sama kita ini. Alhamdulillah, kita semua masih diberikan nikmat iman, diberikan nikmat kesehatan, diberikan nikmat kesempatan, diberikan nikmat kemudahan-kemudahan, sehingga kita bisa hadir salat Idul Fitri pada pagi yang penuh berkah ini. Kemudian salawat dan salam kita doakan kepada Allah, semoga disampaikan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Rasul telah membawa umat manusia ini dari zaman yang disebut zaman jahiliyah sampai kepada zaman yang mengenal Islam. Kemudian Rasul sudah meninggalkan dua pedoman hidup, pedoman yang akan menjamin keselamatan kita semua dari kehidupan dunia yang sementara ini sampai nanti kehidupan yang kekal abadi di akhirat kelak. Itulah Al-Quran dan sunnah-sunnah Rasul. Karena itu jemaah Idul Fitri, khatib menghimbau diri khatib sendiri dan juga seluruh jemaah, mari kita istiqamah, mari kita sungguh-sungguh untuk menjadikan Al-Quran dan sunnah Rasul itu betul-betul sebagai pedoman dalam menjalani seluruh aktivitas kita. Apapun yang kita kerjakan, dimanapun kita bekerja, kapanpun waktunya,
jangan tinggalkan panduan Al-Quran dan sunnah-sunnah Rasul itu. Kenapa demikian? Karena kalau kita tinggalkan, kita abaikan panduan Al-Quran dan sunnah Rasul itu dalam bekerja, tidak kita jadikan itu sebagai panduan, yang apakah kerja kita dihalalkan atau diharamkan, boleh atau makruh, tidak kita lihat dalam Al-Quran dan sunnah Rasul, pasti kita tersesat dalam menjalani kehidupan yang sementara ini. Allahu Akbar, walillahil hamd. Hadirin jemaah salat Idul Fitri yang dimuliakan oleh Allah. Pada pagi hari ini, di seluruh dunia ini, kaum muslimin itu merayakan hari kemenangan. Hari kemenangan apa jemaah? Hari kemenangan karena kita telah berhasil melaksanakan ibadah puasa Ramadan. 30 hari kita beribadah. Puasa kita di siang hari. Kita dirikan malam-malam Ramadan. Kemudian di akhir Ramadan, sebulan terakhir, kita beribadah lebih kuat lagi menunggu malam Lailatul Qadar. Rasul dalam hadisnya telah berjanji jemaah, man shoma Ramadana imana wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambih. Siapa yang mendirikan ibadah puasa Ramadan dengan iman, penuh perhitungan, penuh harapan kepada Allah, ghufira lahu ma taqaddama min dzambih, maka insya Allah akan diampuni dosa-dosanya yang berlalu. Hadis lain, man qama ramadanan imana wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambih. Hadis yang hampir sama ujungnya, yaitu siapa yang mendirikan malam-malam Ramadan, mendirikan tarawih dan witir, mendirikan baca Quran dan ibadah lain, insya Allah akan diampuni dosa-dosanya yang berlalu. Dalam hadis lain juga satu yang sama ujungnya, siapa yang berupaya mencari malam qadar, beribadah sungguh-sungguh malam hari itu, juga sama kata Rasul, ghufira lahu ma taqaddama min dzambih, akan diampuni dosa-dosanya yang berlalu. Inilah yang kita harapkan jemaah. Makanya pagi ini, pagi yang mulia Idul Fitri ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala memandang kita dengan pandangan rahmat kasih sayang. Ya batomatu sayang Allah, kawak pagi kau, karena kita sudah berhasil mendirikan Siyamu Ramadan, mendirikan Qiyamu Ramadan, sehingga kita hari ini insya Allah sudah diampuni dosa-dosanya yang berlalu. Dalam bahasa hadis lain, ketika kita keluar Idul Fitri ini, apa kata Rasul? Kharaja min zunubihi kal yaumi waladathu ummuhu. Orang yang puasa Ramadan, nanti dia pada hari raya Idul Fitri ini, 1 Syawal, kharaja, dia keluar min zunubihi, dari dosa-dosanya, kal yaumi, sama dengan hari waladathu ummuhu, dilahirkan dari perut ibunya, dilahirkan dari rahim ibunya. Bagaimana? Itulah kondisi bersih. Kita baru lahir, jemaah Idul Fitri, tidak punya dosa, bersih, suci. Inilah yang insya Allah pagi ini kita dapatkan jemaah. Lalu apa yang perlu kita pahami? Di hari yang mulia ini, di pagi yang penuh berkah ini, kita semua berkumpul di masjid ini. Kita hadir jemaah yang di kampung, bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin kaum muslimin yang dari rantau sekarang pulang ke kampung. Hadir bersama di masjid yang mulia ini. Sudah kita lakukan salat Idul Fitri. Sekarang kita bertahan mendengarkan tausiah khatib kita ini. Maka yang perlu kita pahami untuk masa berikutnya adalah bahwa pagi ini musuh kita, iblis dan syaitan, yang selama Ramadan itu dibelenggu oleh Allah, malam tadi ketika takbir, matahari terbenam masuk maghrib, secara atas kehendak Allah dia sudah kembali dilepaskan. Syaitan-syaitan yang menggoda kita bersama, yang menggoda manusia, yang nanti dia mau makin banyak temannya di neraka, yang dulu
nenek moyang kita Adam dan Hawa dikeluarkan dari surga. Maka hari ini jemaah Jumat, ketahuilah jemaah Idul Fitri maksud kami, bahwa dia kembali dilepaskan. Dan di pagi ini juga lah dalam sebuah dalil dikatakan, pada saat Allah memandang kita ini rahmat, sayang pada kita ini, maka Raja Iblis itu berteriak keras. Berteriak keras Raja Iblis. Sehingga teriakannya itu didengar oleh seluruh pasukannya. Para iblis, setan-setan, anak buahnya sadar itu berkumpul di hadapan rajanya iblis. Lalu para pasukannya bertanya kepada Raja Iblis, "Ya Sayyidana, man aghdabaka? Wahai Tuhan kami, wahai pemimpin kami, apa yang menyebabkan engkau murka sekali kami lihat pagi ini? Kenapa engkau marah, terlalu marah, wahai pimpinan kami? Sampaikanlah apa yang mesti kami lakukan pagi ini." Lalu dijawab oleh Raja Iblis, "Tidak ada yang membuatku marah pagi ini. Ma'aghdha bi pada pagi hari ini. Tidak ada yang membuat aku marah selain satu saja. Apa itu haranyaku? Yang menyebabkan aku murka pagi ini adalah karena Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah mengampuni seluruh dosa manusia dan memandang rahmat kepadanya pada pagi hari ini. Sia-sia kita berusaha selama ini. Rasul jariah wa ndak ada guna. Kita goda dia selama 11 bulan sebelum Ramadan. Pada bulan Ramadan dia sungguh-sungguh sehingga Allah pagi ini melihat dia dengan rahmat. Allah ampuni dia. Itulah yang membuat aku marah. Maka wahai seluruh pasukanku, kata Raja Iblis, mulai pagi ini kalian harus kembali datangi seluruh manusia itu, goda mereka kembali agar mau ke jalan yang kita kehendaki. Sibukkan manusia itu kembali dengan dunianya masing-masing. Sibukkan dia lagi dengan kebiasaan minuman keras. Sibukkan dia lagi dengan kebiasaan berjudi. Apakah judinya offline atau judinya online. Sibukkan dia lagi dengan perzinaan. Dengan semua perbuatan yang Allah akan kembali murka padanya. Barulah aku nanti akan senyum kembali. Inilah hadirin jemaah Idul Fitri yang perlu kita hayati, perlu kita waspadai di hari yang fitrah ini. Kita tidak mau kesucian yang telah kita raih ini begitu mudah kembali kita lepaskan. Kita kotori lagi. Maka mari tetap kita istiqamah menjaga kesucian jiwa kita. Qad aflaha man zakkaha. Maka beruntunglah orang yang selalu menjaga kesucian jiwanya. Wa qad khaba man dassaha. Rugilah orang yang kembali mengotori jiwanya. Maka jangan jemaah sampai nanti bagaikan baju yang sudah kita cuci, kita bersihkan, kita setrika, kita harum-harumkan, lalu baju itu kita buang kembali di tempat kotoran. Kita tidak mau. Maka waspadalah jemaah, godaan setan yang akan kembali menggoda kita dengan kesibukan kita akan terjadi lagi. Makanya kenapa? Akan ada nanti di hari Idul Fitri ini, ada pertengkaran kita lihat. Ada perkelahian tetangga dengan tetangga. Ada percecokan suami dengan istri. Ada perkelahian bersaudara. Ada pertengkaran bertetangga. Ini bagian dari strategi iblis. Karena itulah kita hayati jemaah Idul Fitri. Maka dari itu perlu kita memahami bahwa ketika kita sudah berhasil ibadah puasa, maka hubungan kita dengan Allah sudah baik. Maka mari kita perbaiki namanya hablum minan nas. Hubungan baik sesama manusia. Yang perlu pahami dalam sebuah hadis atau dalil yang sering kita dengar, bahwa di hari fitri ini pernah Rasul mengaminkan 3 macam doa. Yang pertama dia naik mimbar mengatakan amin, lalu amin, lalu amin. Nanti setelah salat, sahabat bertanya, wahai ya Rasul, tadi engkau aminkan doa 3 kali.
Doa apakah yang engkau aminkan wahai ya Rasul? Maka diterangkan, inilah 3 macam doa tentang maaf memaafkan. Doa yang pertama, duhai ya Allah, istilahnya, jangan dulu engkau terima ibadah puasa jika seandainya antara seorang anak dan orang tuanya belum saling memaafkan. Amin. Dan hadis lain katakan, ini doanya malaikat yang diaminkan. Wahai Allah, tahan dulu pahala puasa anak kok, pahala puasa orang tua kok, kalau di hari yang fitrah ini masih belum dia saling memaafkan. Allahu Akbar, walillahil hamd. Maka mari jemaah Idul Fitri, apakah sebagai anak atau sebagai orang tua, itu timbal balik harus saling memaafkan. Kalau posisi anak, maka mari di hari yang fitrah, mohonlah ridho, mintalah maaf kepada ayah ibu kita. Kalau dia hidup, alhamdulillah. Kalau dia sudah meninggal, ada pula caranya. Sekarang kita bicara yang hidup dulu jemaah. Maka mari, mungkin masih ada sekat persoalan. Sebagai anak barangkali ada rasa hati yang marah pada ayah ibunya. Rasa hati benci pada kedua orang tuanya. Dengan seluruh masalah yang ada itu. Maka mari di hari yang fitrah ini, apapun masalah kita sebagai anak, sadarlah wahai anak, bahwa kita tidak pantas untuk membenci ayah ibu kita. Kita tidak pantas marah pada ayah ibu kita. Betapapun mungkin dia salah pada kita, tidak cukup untuk membenci orang tua kita. Mari kita sadari hari yang fitrah ini, bahwa kita lahir hari ini, kita punya pangkat jabatan hari ini, kita punya kekayaan hari ini, kekuatan hari ini. Kalau ndak ada ayah mak dulu, ndak ada kita hari ini. Kalau ayah ibu kita tidak ada, jemaat-jemaat, ndak ada, Wak. Jangan banggakan jabatan Anda. Jangan banggakan kekayaan. Itu semua karena ridho orang tua kita. Ingat itu. Apalagi kita ingat bagaimana kita dikandung ibu kita. Kita lahir, sebelum dilahirkan itu, orang tua kita yang mengandung 9 bulan ibu kita. Karena itu, 9 bulan dia berjuang membawa kita kemana-mana tempatnya. Kemana dia pergi, tidak pernah kita ditinggalkan. Dalam kandungannya 9 bulan. Apakah dia lelah? Apakah dia susah? Apakah dia berat? Kita dalam kandungan itu, dia tetap mencintai kita. Dijaga baik-baik, dicukupi nutrisinya. Ayah kita karena dia tahu ingin berharap anak ini sehat, dibelikan semuanya. Makanannya, susunya, nutrisinya diperhatikan. Dari kandungan kita sudah dirawat. Setelah 9 bulan, proses melahirkan, sadarlah wahai jemaah, orang tua kita berjuang hidup mati menyelamatkan kita. Betapa banyak darah yang dikeluarkan untuk melahirkan kita. Itu bukan mudah. Banyak orang yang meninggal ibunya karena melahirkan anaknya. Lihatlah di rumah sakit sana. Kita selamat, alhamdulillah. Setelah kita lahir, ibu kita, ayah kita tetap menyayangi kita. Disusui kita selama 2 tahun. Dibesarkan kita, disekolahkan. Ayah kita yang sibuk mencari nafkah, banting tulang. Yang kita banyak mungkin petani, jemaah-jemaah. Coba pikirkan. Dia ke sawah, ke ladang. Nggak tahunya panen hujan. Hujan dia ke sawah juga. Panas terik matahari tidak dia pikirkan. Dia berpikir bagaimana nanti anaknya makan. Dia nggak mau anaknya sakit. Sakit waktu kecil, jemaah. Orang tua kita menangis karena kita sakit waktu kecil. Begitu sayang dia pada kita. Sampai sekolah besar kita. Dikuliahkan. Bahkan sudah bertemu jodohnya. Dihelatkan kita. Juga butuh perjuangan. Maka
hari yang fitri ini. Tidak ada lagi. Sadarlah, jangan wahai anak, kalau masih ada rasa benci pada orang tua, minta ampunlah, sadarlah, tidak pantas Anda, tidak pantas kita membenci orang tua kita. Ingat kisah Wais Al-Qarni. Kita singkat kisahnya. Seorang pemuda biasa, tapi dia dikenal oleh kalangan penjuru langit. Bagaimana dia ketika orang tuanya yang tua renta yang tidak sanggup berjalan, tapi dia punya keinginan, wahai Wais anakku, ibu ingin untuk naik haji ke Mekah. Daerahnya jauh, kalau tidak salah di Yaman itu. Tapi ini sebagai anak, karena betul-betul bakti pada orang tuanya, dia berlatih sampai akhirnya mau dia bisa menggendong di pundak itu, dipikuannya maknya payu untuk naik haji ke Mekah. Sampai singkat cerita, bertemu dengan ulama di tanah, ketika ditanya, wahai ulama, wahai ustadz, saya sudah membawa menggendong ibu saya naik haji, apakah jasanya sudah terbalas? Ditanya. Apa dijawab? Belum lagi, nak. Andai kau berkali-kali membawa memikul orang tuamu naik haji ke Mekah itu, belum terbalas satu tetes darah yang dikeluarkan saat melahirkan engkau. Belum terbalas. Baru satu tetes darah. Maka bagaimana kita? Apa yang sudah kita buat pada orang tua kita? Berapa uang yang pernah kita beri pada orang tua kita? Maka tidak pantas, jemaah. Sadarlah waktu yang mulia ini bahwa kita perlu untuk berbakti, taatlah, patuhlah, menunduklah, hormatlah pada ayah ibu kita. Jangan berkata-kata kasar sekalipun pada orang tua kita. Ingat, ridhollah fi ridhol walidain. Ridhonya Allah tergantung pada ridho orang tua. Wa suhtullah fi suhtil walidain. Kemurkaan Allah tergantung kepada kemurkaan orang tua kita. Bisa jadi kita di rantau, bisa jadi kita bekerja, sulit kehidupan rasanya. Mencari di rantau payah rasa kiamat. Bekerja kita mungkin ada jabatan, walaupun ada jabatan, sulit rasanya. Ingat, bisa jadi kesulitan yang kita lakukan itu karena orang tua kita tidak ridho dengan kita. Kesulitan yang kita lakukan mungkin berumah tangga. Kenapa sering bertengkar rumah tangganya? Bisa jadi ada hati orang tua yang bersedih kita buat. Yang kita lukai hati orang tua kita. Maka mari di hari yang fitrah ini, sadarilah wahai anak, kalau ada orang tuanya, dekati dia, bicara baik-baik, ambil tangannya, cium tangannya, bersimpuh duduk dengannya. Minta keridoannya. Karena ridhonya lah yang membuat kita bahagia, membuat kita sukses, itu adalah berkat doa dan kasih sayang orang tua kita. Kalau orang tua kita sudah meninggal, jangan lupa perbanyak doa kepada orang tua kita. Orang tua kita di kuburan hari ini sedang menunggu doa-doa anak yang soleh. Doa-doa kita. Mungkin dia dikubur di alam barzakh sedang diazab hari ini. Mungkin kuburnya sempit hari ini. Yang menyulitkan orang tua kita. Maka perbanyaklah berdoa wahai anak-anak. Kita yang merasa anak. Doakan doa, ya Allah, ampunilah dosa-dosa ayah ibuku yang sudah meninggal. Duhai ya Allah, lapangkanlah kubur ayah ibuku yang sudah meninggal. Duhai ya Allah, jadikanlah kuburan ayah ibuku kuburan yang bagaikan taman surga bermain baginya, ya Allah. Terangilah ya Allah, sehingga dia nanti, ayah ibu kita yang sudah meninggal itu, mendapatkan doa yang tidak terputus sampai nanti kepada orang tua kita yang sudah meninggal. Itu jangan lupa. Pertanyaannya, apakah kita sering mendoakan ayah ibu kita yang sudah meninggal? Mungkin awak sibuk selama ke urusan dunia karaju awak, lupa mendoa orang tua. Siapa yang mendoakan orang tuanya? Tentu anak-anak yang soleh, yang terus sholat. Karena doa mulia adalah ketika kita sholat. Maka bagaimana, wahai bapak ibu anak-anak semuanya, kapan kita berdoa? Sementara kadang kita sholatnya sering tinggal.
Berarti kalau awak tinggal sembahyang tuh, sabarnya tidak sayang awak ke orang tua tuh. Kenapa? Karena untuk diri kita aja tidak ada sholatnya, kapan kita berdoa lagi untuk ayah ibu kita? Maka mari jemaah, teman-teman, saudara-saudara yang muda-muda apakah yang tua, yang masih lalai sholatnya. Sholat 5 waktu maksudnya. Karena banyak sekarang yang muda-mudi. Kebetulan kami penghulu di KUA menanyakan adik kita yang mau menikah itu, kamu sholatnya gimana? Sebagian besar tidak sempurna sholatnya. Ada yang sholat ada, tapi sebagian besar ada yang sholat sudah tinggal berbulan-bulan, ada yang bertahun-tahun tidak sholat. Coba bayangkan. Sedangkan dia paham sholat itu tiang agama. Yang nanti ditanya di akhirat, Pak harus sholat dulu. Wahai fulan, sholatmu bagaimana? Lah beres sholat baru amalan ditanya beko. Bagaimana mungkin anak yang soleh-solehah kalau tidak sholat bilo awak kaman doa orang tua lainnya. Sementara orang tua kita butuh doa di alam barzahnya. Mungkin dia diazab hari ini, tidak tahu kita. Dia butuh doa kita, dia menunggu doa kita, doa tidak datang-datang. Berarti kita rela orang tua kita terus diazab di alam barzahnya. Sayanglah pada orang tua kita dengan terus melakukan ibadah sholat. Itu dari anak. Sebaliknya, sebagai bapak ibu yang punya anak, mungkin ada bapak ibu yang pada anaknya ada rasa tidak senang. Ada anak wak batigo barampe, yang seorang mungkin kita terlalu sayang pada dia. Yang satu mungkin karena suatu sebab kurang sayang awak kepadanya. Mungkin banyak masalah anak seorang kok. Masalah dia kenakalan, mungkin dia tidak patuh pada kita. Pokoknya semua masalah. Maka kami menghimbau di hari yang suci mulia ini, maka mari wahai orang tua terhadap seluruh anak-anak kita. Tidak dipilih kalaki padusi, bakarajo tidak bakarajo, semuanya anak kita. Maka ridhoilah seluruh kesalahannya. Maafkan semua salah-salahnya. Walaupun ibu bapak mungkin berlebih, yang satu memberikan uang, yang satu kurang uangnya, jangan pilih kasih. Dulu sama kita lahirkan, sama bapak besarkan, karena mungkin anak-anak kita ini sudah berusaha dia, lain niyunya magih maknya balik baju rayo, tapi kadang pulang dari rantau pun susah kini. Jangankan beli rayo untuk amak lai, ayah lai, untuk ongkos dia pulang kadang meminjam ke orang lain. Itu kehidupan nyata hari ini. Maka kami hanya mengimbau ibu bapak yang punya anak, tataplah anak kita, itu buah hati kita, dia punya masa depan. Kalau bapak ibu tidak meridhoinya, sulit nanti kehidupannya ke depan. Ridhoilah itu anak kita. Kalau bapak ibu sayang pada anaknya, ingin anaknya menjadi anak yang berhasil, anak yang soleh-solehah, maka keridhaan ibu bapak harus full tanpa beban pada seluruh anak-anak kita. Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Itu yang diaminkan oleh Rasul. Yang kedua, doa malaikat yang diaminkan oleh Rasul. Wahai ya Allah, jangan pula engkau terima dulu ibadah puasa kalau antara suami istri belum saling memaafkan. Antara laki bini, ibu bapak pasang suami istri belum saling memaafkan. Maka mari kami mengetuk hati yang dalam. Berumah tangga itu banyak persoalan. Ada kelalaian dari suami, ada kelalaian dari istri. Ada salah istri, ada salah suami. Udah salah, adik salah. Suami bagaimana salahnya? Mungkin diantaranya suami yang lalai mencari nafkah untuk istri, anaknya. Suami yang sering berkata kasar pada istri anak-anak. Bisa jadi ada suami yang main tangan tampar pada istrinya, yang tidak dibenarkan. Dan macam-macam lain kesalahan kita, mari kita sadari. Boleh rancak rumah tangga itu sadar awak dulu. Jangan lihat salah orang rumah saja. Istri jangan lihat salah suami saja, lihat salah kita masing-masing. Jangan salah udah, jangan salah dia, karena kita punya salah masing-masing. Karena kita sebagai manusia yang lemah, mungkin sebagai suami lalai. Mungkin sebagai suami harusnya rezeki uang tuh untuk balanjo balik bareng di anak bini awak, piti wak guna untuk baju di keluar. Bisa jadi demikian.
Karena banyak suami-suami sekarang yang lupa diri. Ada rasa gila payah mencari bakarajo, kerja dia, pegawai dia, dapat gaji dari hasil jadi keringatnya, tarimu gaji, deposit judi online, karajon gitu. Ini kenyataan. Ini sebagian yang menyebabkan perceraian di pengadilan agama. Maka mari sadari, itu sebuah kesalahan. Jangan diulang lagi. Hari yang fitrah ini sadarlah terhadap semua kelemahan kita, wahai suami, termasuk juga kelemahan istri. Ibu-ibu ada salah juga. Yang tidak menjadi istri yang solehah. Istri solehah itu setiap dilihat oleh suaminya bisa menyejukkan mata suaminya. Mungkin ibu-ibu setiap dicalik oleh suami, mambangka aja muka tuh, mambu duit aja gitu kan, dan sebagainya. Tidak patuh pada suami, tidak setia pada suami, tidak pandai berterima kasih pada suami. Maunya uang banyak aja, diberi uang lebih banyak, senyum. Tapi kalau suami sedang payah, sedikit uangnya, udah cemberut. Ini bagian yang tidak dimana. Istri soleh itu adalah pandai berterima kasih. Baik suami kita lapang atau suami kita sempit, walaupun dikasih uang sedikit, pandai berterima kasih. Maka mari di hari yang fitrah ini, sama-sama suami istri, mari kita saling meridhoi, mari kita saling memaafkan, mari jaga keutuhan rumah tangga kita, jangan nanti sampai bubar, apalagi terjadi perceraian. Ingat anak-anak kita. Perceraian itu jangan anggap bagi pasang muda jemaah. Perceraian banyak terjadi juga bagi pasangan yang sudah tua-tua. Lah tuo mako bacarai. Ada orang yang sedang naik jabatannya terjadi perceraian. Dulu sedang susah, damai-damai. Lah ada jabatan, baru bacarai. Lah ada rumah terbangun, baru bacarai. Lah selesai kuliah anak semuanya, terjadi perceraian. Hati-hati. Itu banyak sebab. Sebab perselingkuhan, sebab perjudian dan macam-macam. Karena itulah jemaah, jangan sampai merasa aman terhadap rumah tangganya. Mari wak jago rumah tangga kita ini. Sebab dulu apa-apa mengambil istri itu adalah dari orang tuanya. Kita ambil dengan ijab kabul. Orang tuanya berharap jago anaknya dari dunia sampai akhirat. Dunia elok sampai nanti akhirat. Kok bisa samo-samo awak kasarugo? Itu harapan orang tuanya. Ijab kabul nikah tuh misaqan ghalizan, adalah ikatan yang kuat. Jangan mudah dibubarkan, jangan mudah bercerai, jangan mudah berucap talak. Kadang bapak kok katiak salah, carai dibaca ini. Dan carain kau, dan carain talak wak. Tidak boleh. Talak itu adalah abghadul halal indallahi talak. Perkara yang dibenci oleh Allah. Tapi halal, itulah talak. Talak kok langkah terakhir. Langkah tidak ada jalan lain lain. Sudah diberi nasihat, tidak juga baik. Pisah ranjang, tidak juga baik. Dipukul sedang ajaran agama, pukul yang tidak. Pukulan kasih sayang maksudnya, yang tidak boleh memukul wajahnya, tidak boleh meninggalkan bekas, tapi pukulan kasih sayang, itu dibolehkan, tidak juga dia taat. Lah dibau pihak pada si kok mama bayoyo, ndak juga selesai, ndak ada jalan lain lain. Kalau dilanjutkan pernikahan terjadi kemudaratan yang lebih besar, baru boleh bacarai. Iko sakete kalau bacarai, babuku asin samba, nih ndak pandai ko masak ada dan carain kau. Kalau carain apa ini? Hal kecil sederhana. Maka mari jemaah Idul Fitri, hal sederhana ini kita ingin rumah tangga kita ini rumah tangga yang sakinah, mawaddah warahmah dalam ridha Allah sampai nanti akhir hayat. Amin ya rabbal alamin. Itu yang kedua, amin kata Rasul. Maka mari nanti kau alun lai ada maaf istri suami beko pulang ke rumah, ibu-ibu ambil tangan suami, udah maafkan salah adik, udah semua kesalahan awak minta maaf. Udah demikian juga, iyo dia sayang. Udah coba itu banyak salah, udah minta maaf, maka mari saling maafkan. Baru Allah ridho. Kalau baca kak tiba-tiba balik bati, berhasil setan untuk merusak rumah tangga kita. Yang terakhir, didoakan oleh malaikat, duhai ya Allah, jantarimu puasa
Kalau antara orang tetangga sebelah menyebelah, mungkin juga antara dia bersaudara selain orang tua dan anak, suami istri tadi, kalau belum saling memaafkan, jangan terima dulu puasanya. Amin kata. Maka mari, di luar yang tadi, antara awak mungkin bersaudara kakak baradia, kok ada masalah salamuku, itu yang dakek dulu, dengan ridho saling memaafkan. Malu awak lah, babulan-bulan dak basapoan, rayo karayo tibo, dak ditampur rumah adik, rumah uni awak, tak masuk rumah mama awak, kemanakan awak, tetangga sebelah menyebelah, yo tetangga aja ndak elok basapoan. Maka dengan semua masalah itu, terhadap semua orang yang dekat saudara kita, tetangga sebelah menyebelah, teman di semua tempat, yang lain-lain, maka juga mari kita saling meridhoi, saling memaafkan. Karena itulah Allah menginginkan kalau sudah ada rasa maaf di antara bersaudara, maaf bertetangga, maaf di masyarakat, insya Allah barulah Allah akan ridho dengan kita. Ingat, pertengkaran kita yang menyebab kita tidak mau memaafkan, yang menyebab kita masih ada rasa tiada maaf bagaimana itu. Coba ingat, semua masalah yang kita pertahankan itu adalah urusan dunia yang rendah. Awak batangka aja saudara, deulah haratu, deulah tanah nasakete, deulah sawah ladang, dan ulah macam-macam lain. Ingat wahai jemaah, sesuatu yang awak pertengkarkan itu, yakinlah, sadarlah, tidak akan kita bawa nanti mati masuk ke dalam kubur. Ingat, awak besok kembali kepada Allah hanya kain kapan. Maka patut awak ndak basaponya saudara awak, deulah tanah yang satu yang sajangka baca ke awak. Mumpung masih ada waktu, sebelum kematian itu datang, segera perbaiki hubungan silaturahim di antara kita bersaudara. Karena juga ingat, satu hadis Nabi mengatakan, kalau kita masih putus silaturahim, jangan berharap surga. La yadkhulul jannata qati'ur rahim. Tidak akan masuk surga orang yang memutus silaturahim. Allahu Akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Mudah-mudahan bermanfaat. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum turhamun. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadzal nabil karim wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Hadirin jemaah Idul Fitri, mari kita sejenak menyampaikan doa kepada Allah di akhir khutbah kita ini. Nauzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiatan fil jasadi wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al maut wa rahmatan 'indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawin alaina fi syakaratil maut wan najata minan nar wal afwa 'indal hisab. Allahumma ahyina bil iman wa amitna bil iman wa khshurna bil iman wa adkhilnal jannata ma'al iman. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna jitinabah. Rabbana taqabbal minna salatana wa siyamana wa ruku'ana wa kulla min ibadatina ya mujibas sa'ilin. Rabbana asrif 'anna azab jahannam inna azabaha kana gharama innaha sa'at mustaqarran muqama. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alnal muttaqina imama. Allahumma innaka 'afuwun tuhibbul afwa fa'fu 'anna. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah
wa qina azabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hebat, barakallah. Ya, Mak. Sama. Ya. Allah. Ya, Pak. Boleh, Pak. Ya, Pak. Ayo, Pak. Ya.